Al-amuru bimakusidiha, yang berarti adalah segala sesuatu tergantung dari niatnya. Penjelasan, segala sesuatu, baik ucapan maupun perbuatan seseorang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau ibadah atau sesama makhluk muamalah, maka nilainya ditentukan oleh niat atau tujuan melakukannya. Niat adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Kapan waktunya niat? Di awal permulaan melakukan ibadah, pekerjaan, kecuali puasa di bulan Ramadan. Karena niat puasa Ramadan dilakukan setelah sholat tarawih sampai sebelum masuk waktu fajar. Di mana letak niat? Niat berada di dalam hati. Lanjut, al-yakinu la yuzalu bisak, artinya yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan yang dimaksud ialah ketenangan hati menetapi dari sesuatu, sementara keraguan syak adalah kebimbingan antara dua hal atau lebih, baik yang sejajar atau ada yang lebih unggul. Dalil al-yakinu la yuzalu bisak yaitu Quran Surat Yunus ayat 36 yang berbunyi wa ma yatabi'u saruhum illa donna wala ni minal haqqu say'an innallaha alimun bima yaf'alun, yang artinya kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan tidak berarti sama sekali bila berhadapan dengan yang hak. Allah sungguh maha mengetahui segala yang mereka lakukan. Kaidah fikih yang masuk dalam al-yakinu la yujallu bisak yaitu as-solu bako makana ala makana. Hukum asal yaitu hukum yang ada sebelumnya. Contoh kaidah hak ya la yujallu al-yakinu la yujallu bisak seperti bingungnya sudah terbit fajar apa belum, misalkan ketika berpuasa maka dihukumi belum fajar. Terus ada juga orang yang meyakini dirinya suci, punya wudhu, tapi dia masih ragu apakah hadas atau belum, maka dihukumi suci. Terus ada orang yang meyakini hadas dan ragu ia sudah wudhu atau belum, maka dihukumi hadas. Al-masyaqqah tajlibu al-taisir merupakan satu di antara 5 kaidah pokok di dalam kaidah-kaidah fikih. Melalui kaidah ini lahir bermacam-macam hukum yang sifatnya memudahkan dan meringankan. Kaidah ini adalah manifestasi dari tujuan persyariatan hukum, menarik maslahat dan menolak mafsadat. Jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, kaidah ini bermakna kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Setiap ada kesulitan, kemudahan akan datang. Begitulah kira-kira makna harfiahnya. Pertanyaannya kemudian, kesulitan seperti apa yang mendatangkan kemudahan dan keringanan? Apakah seluruh kesulitan atau kesulitan dengan kriteria tertentu? Sebelum dijelaskan lebih lanjut terkait kesulitan seperti apa yang mendapatkan kemudahan, penting kiranya mengetahui dahulu dalil yang dijadikan oleh kaidah ini. Dasar kaidah al-masyaqqah tajlibul al-taisir adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran hadis di atas menunjukkan Quran surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki otoritas penuh menghendaki kemudahan terhadap hambanya. Allah tidak ingin menyulitkan hambanya, apalagi membebankan sesuatu hukum di luar kemampuan si hamba. Karena tak ayal bila banyak hukum syariat yang cenderung mudah dan memudahkan. Namun demikian, tidak seluruh kesulitan yang ada selalu secara pasti mendatangkan kemudahan. Tidak setiap kesukaran yang datang lantas menarik keringanan. Hanya kesulitan dengan kriteria tertentu yang dapat mendatangkan kemudahan.
Menurut Imam Syuyuti, kesulitan yang dapat memudahkan adalah setiap kesulitan yang menyebabkan pembebanan syariat atau taklil tidak terjadi secara terus-menerus. Jika kesulitan itu menyebabkan pembebanan syariat terjadi secara terus-menerus, maka tidak dikategorikan sebagai kesulitan yang dapat memudahkan. Oleh karena itu, rasa sakit ketika dieksekusi hukuman mati tidak bisa menjadi penyebab pembatalan hukuman mati. Keinginan saat menunaikan sholat subuh tidak bisa menjadi sebab tidak usahnya sholat subuh. Selanjutnya yaitu al-adaru yuzalu, merupakan salah satu kaidah pokok atau kaidah kubro dalam kaidah fikih yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna setiap doror harus dihilangkan. Kaidah ini mencerminkan maqasidul al-syariah al-ammah, tujuan umum syariat, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebab jika doror tidak ada, maka dalam waktu yang sama maslahat akan hadir. Kaidah ini berpijak kepada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi la dororo wala diroro, yang berarti tidak boleh ada doror dan juga diror. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian hadis ini adalah tidak boleh ada doror dalam bentuk apapun, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, dan tidak boleh membalas doror kepada orang lain dengan melakukan doror yang sama. Hal ini sebagaimana keterangan Imam Al-Syuyuti dalam kitabnya Al-Ashibah wa Al-Nazair halaman 7 yang bermuli asilah ad-dororu yuzalu wa aslaha qawluhu sallallahu alaihi wasallam la dororo wala diroro. Kaidah kubro yang ketiga al-zararu yuzalu. Dalil kaidah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak boleh ada doror maupun diror. Namun menurut Imam Az-Zarqo, redaksi hadis di atas oleh sebagian ulama dijadikan sebagai redaksi dari salah satu kaidah kubro, sedangkan kaidah dororu yuzalu dijadikan kaidah turunannya. Meski demikian, perbedaan ini tidak berarti apa-apa. Perbedaan ini hanya soal sistematika saja. Yang paling penting adalah bahwa esensi dari kaidah tersebut tetap sama, yaitu menghilangkan setiap doror yang ada. Sebagai contoh, jika seorang membeli suatu barang lalu ternyata terdapat cacat pada barang tersebut, maka ia diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dan meminta untuk diganti dengan yang baru, sebab cacat adalah barang doror dan doror harus dihilangkan. Contoh lain, jika seorang suami mendapat istrinya mengalami gangguan jiwa atau gila, maka ia diberi pemilihan antara melanjutkan pernikahan atau melapor kepada hakim lalu mempasak nikahnya. Sebab gila merupakan aib, sedangkan aib adalah doror dan doror harus dihilangkan. Jadi kaidah ini sesungguhnya ingin menjaga sesuatu mukholaf dari hal-hal yang dapat merugikan atau bahkan dapat mencelakakan dirinya. Setiap kali ada sesuatu yang dapat merugikan atau mencelakakan, sebisa mungkin sesuatu itu dihilangkan dengan cara apapun. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir yaitu kaidah al-'adatu muhaqqamah. Al-'adatu muhaqqamah, contohnya seperti kita bisa beli barang di toko dengan cara mengambil sendiri, lalu kita bawa semuanya ke depan kasir. Kasir langsung mengecek dan menjumlah harga seluruh barang, lalu kita keluarkan uang untuk membayarnya. Semua dilakukan tanpa akad, karena hal itu sudah biasa, maka proses jual beli itu adalah sah. Yang kedua, misalkan kita biasa masuk toilet dan membayar sesuai tarif, misalnya mandi atau BAB Rp3.000 atau buang air kecil Rp2.000 tanpa dilihat seberapa banyak air telah digunakan. Demikianlah adatnya, maka itu sudah sah, tidak masalah. Yang ketiga, kalau misalkan kita beli tanah
atau rumah melalui orang lain, maka dia biasanya meminta persenan sebesar 2,5% misalnya dari harga properti tersebut tanpa disebutkan. Hal itu berlaku secara umum, namun biasanya bisa ditawar. Ada 3 macam adat, yaitu adat yang sesuai dengan syariat Islam, adat yang bertentangan dengan syariat Islam, dan ada adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat yang memiliki kekuatan hukum adalah adat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contoh, hukum memang bisa berubah dengan tempat dan waktu yang berbeda-beda. Karena yang terpenting adalah terwujudnya rasa keadilan di tengah masyarakat sebagai sarana hukum hidup kerukunan masyarakat bersama. Kaidah ini ditegaskan dengan kaidah yaitu ata'yinu bil urfi kata gayini binas. Sesuatu yang telah ditetapkan dengan adat kebiasaan itu sama dengan yang telah ditetapkan dengan sah. Mungkin demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.